Oke, adik-adik sekalian, kakak dapat kiriman soal, tapi kakak edit ya, baik tokoh maupun nama banknya, supaya nggak terlalu terpaku bahwa ini soal yang hanya apa sih namanya, yang ya pokoknya soalnya dari sosial media deh. Eh, Adik yang mengirimkan soal ini dari sosial media ya. Dan kakak nggak mau langsung bahas setiap ada kiriman soal dan dibahas, kakak tetap beridealisme menjelaskan konsep dan teori ya. Setelah kalian pahami pembahasan video ini buat apa, kalau kakak niatnya untuk ngebahas konsep dan teori ya. Sebelumnya gini, kakak punya prinsip setiap soal bunga bank ya, tidak perlu pakai rumus-rumus yang biasa kita hadapi itu, yang biasa kita suruh hafalin, yang ada MO, MN segala macam ya. Cukup pandangi aja dia sebagai soal cerita biasa yang logis, yang nalar ya, yang mudah, yang logik ya nalar. Yang penting pengertiannya aja. Apa yang dimaksud dengan bunga tunggal? Kalau bunga tunggal itu persentase bunganya dikali ya, kalau bunga tunggal nih, tapi hari ini kita bahasnya bunga majemuk ya. Karena kiriman soalnya bunga majemuk. Bunga tunggal itu kalau soalnya udah pakai rupiah ya udah tinggal pakai. Kalau soalnya pakai persen, persennya dikali setoran awal atau dikali pinjaman awal kan jadi rupiah. Nah, setelah jadi rupiah, dia menjadi penambah ya, yang penambah. Oh, jadi bank akan memberikan uang sebesar sekian rupiah itu. Contoh-contoh. Bunga tunggal 10%. Dia naruh uang 10 juta. Sekali aja nabung nih 10 juta ya. Ketika awal tahun satu, awal tahun kedua 10 juta, boleh sih ditulisnya ditambah 10% dari 10 juta, boleh. Tapi kakak rasa langsung rupiahnya aja. 10% dari 10 juta kan sejuta, berarti tambah sejuta. Awal tahun berikut lagi, ya dari saldo awal ini 11 juta ini, dari saldo awal ini ya 11 juta, ditambah lagi 10 juta. Pokoknya tiap dapat bunga, sorry, 1 juta ya, 1 juta. 10 juta kan 10%-nya 1 juta ya. Pokoknya setiap dapat bunga, jadi 12 juta ini ya. Besoknya lagi 12 juta nih saldo sebelumnya, dapat bunganya 1 juta. Jadi setelah persentase menjadi rupiah, maka rupiahnya ini aja yang dipakai. Ya. Rupiah ini menambahkan uang ke dalam saldo kita. Atau mau kata kunci biar pendek, nah, kalau bunga tunggal, bank menambahkan ya kalau uang tunggal. Kalau bunga tunggal, bank menambahkan saldo kita dengan rupiah tertentu. Itu kalau bunga tunggal. Kalau bunga majemuk Kak, langsung oke. Kalau bunga majemuk, bank mengkalikan, bukan menambah, mengkalikan dengan rasio tertentu. Oke? Nah, jadi kalau bunga tunggal saldo kita ditambah sekian rupiah, kalau bunga majemuk saldo kita dikali dengan sebuah R. R-nya itu apa? Begini. Ini bunga tunggal selesai ya, mudah kok ya. Kalau udah soalnya ada, bisa dibahas cepat ya. Dan bunga tunggal, enggak gampang banget ya. Sekarang bunga majemuk nih. Nah, sebelumnya kalau soal bunga majemuk, begini. Kadang bunganya perlu di-convert jadi R, kadang enggak perlu. Kalau perlu, begini cara convertnya. Seandainya bunganya 1%, maka rasionya atau R-nya, jadi setiap persen bunga langsung convert jadi rasio. Ya. Jadi berapa? Tahu nggak? 1,01. Rumusnya apa, Kak? Jangan hafal rumus, rasain aja. Kalau bunganya 1%, rasio 1,01. Biar terasa bedanya kalau bunganya 10%. Rasionya berapa? 1,1. Bisa? Kalau bunganya 3%, rasionya berapa? 1,03. Bisa dirasain? Ada bank sangat baik hati, bunganya 25%. Saldonya berapa? Bunganya 25%, rasionya berapa? Rasionya 1,25. Kak, kalau ada bank yang ngasih bunga 2,5%,
Rasionya berapa? Rasionya 1,025. Ayo, pakai feel aja, pakai rasa aja. Bisa nggak kalian mengkonversi ini? Nanti kalau udah jago, kakak balik loh. Kakak kasih rasio, kakak tanya bunganya. Siap? Siap, coba. Kalau rasionya 1,023, bunga berapa persen nih? Iya, 2,3%. Oke? Nah, ada bank siap rugi, siap bangkrut, ngasih bunga 100%. Oh, nggak ada itu ya. Ya, di alam nyata nggak ada, tapi secara teori misalnya ada bunga 100%. Rasionya berapa kalau bunga 100%? Rasionya 2. Rasionya 2. Bisa? Jadi uang kita tadinya A nih, dapat bunga 100% jadi 2A. Dapat bunga lagi 100% jadi 4A. Dapat bunga lagi 100% jadi 8A. Nah, ini bank yang ngasih bunga 100%, bank siap bangkrut. Ya. Ada lagi, bank anti bunga. Ya, jadi bunganya 0%. Bunga 0%. Rasionya berapa sih? 0, salah. Rasio bukan 0. Kalau bunganya 0%, rasionya 1. Jadi, uang kita tadinya A. Besoknya A lagi. Besoknya A lagi. Besoknya. Nah, ini bunga 0%. Karena rasionya 1. Rasio bahasa Indonesia apa? Pengali. Oke? Rasio bahasa Indonesianya pengali. Ya. Jadi bunga 0% setiap dapat saldo, uang kita dikali 1. Paham semua? Paham. Nah, sekarang penggunaannya. Penggunaan rasio tadi. Jadi udah ya, mengkonvert dari persentase bunga majemuk menjadi rasio bisa ya. Kalau bunga tunggal nggak kenal istilah rasio ya. Bunga tunggal persennya dikaliin pinjaman atau setoran awal jadi rupiah. Nah, rupiahnya itu jadi penambah. Kalau bunga majemuk, persennya dikonvert jadi rasio. Rasionya itu jadi pengali. Kakak ulangi ya, bunga tunggal persennya dikali dengan saldo awal atau pinjaman awal jadi rupiah kan? Rupiahnya itu jadi penambah. Kalau bunga majemuk, persennya dikonvert jadi rasio, tadi bisa ada tabel ya. Rasionya jadi pengali. Nah, sekarang ada dua kasus nih. Kasus deposito. Kasus deposito atau setor sekali. Jadi misalnya awal tahun pertama kakak setor sebesar A. Saldonya A juga. Kok nggak dapat bunga? Ya enggak, baru aja setor ya. Nah, dapat bonusnya dikasih senyum sama satpam pas keluar dari bank ya. Awal tahun kedua, uang kakak jadi apa? Jadi AR. Apa itu R? Yang tadi tergantung bunganya. Kalau bunganya 7%, R-nya 1,07. Kalau bunganya 5%, R-nya 1,05. Nggak peduli lah, pokoknya kali R. Oke? Nah, awal tahun berikutnya jadi berapa? AR dikali R lagi. Awal tahun berikutnya AR dikali R lagi, dan seterusnya. Awal tahun ke N, AR pangkat N-1, tapi jangan dihafalin rumus. Manual aja pokoknya. Oke? Nah, itu kalau kasus yang apa? Seperti deposito, sekali saldo apa? Sekali tabung di awal, setelah itu mengharap bunga saja. Nah, sekarang gimana kalau yang nabung rutin? Nabung rutin ya. Nabung rutin tetap. Nabung rutin tetap. Jadi awal tahun pertama saldonya A, ya belum dapat bunga. Awal tahun kedua tahu nggak? Uang yang tersimpan setahun udah menjadi AR. Karena sama bank udah dikali R. Tapi uang yang baru disetol barusan tetap A. Jadi saldonya A ditambah AR. Gitu. AR adalah saldo tahun lalu sudah dikali R. A adalah baru aja disetor. Kemudian awal tahun ketiga apa? Saldo tahun lalu dikali R. Yang baru disetor, udah. Nggak dikali apa-apa. Awal tahun berikutnya, saldo tahun lalu dikali R. Yang baru disetor, nggak dikali apa-apa. Dan seterusnya. Bisa dilihat, ternyata menjadi deret geometri, tapi nyari jumlah. Ya. Suku keempat, tambah suku ketiga, tambah suku kedua, tambah suku ke-1. Oke?
Bisa? Bisa. Lebih logis ya? Sekarang gimana kalau kalau apa namanya? Nabung rutin tapi tiap tahun nabungnya beda-beda, rezekinya nggak sama ya. Tahun pertama naruh A, tahun kedua nyetornya B. Ya udah B-nya nggak dapat rupiah, nggak dapat bunga. A-nya kali AR. Terus awal tahun ketiga nabungnya C, ya udah C nggak dapat bunga. B dikali R, A dikali R kuadrat. Tahun berikutnya nabung sebesar D, ya nggak apa-apa, D nggak dapat bunga, baru aja di store. Si C jadi CR, si tadinya nih BR nih, BR jadi BRR, ARR jadi ARRR, R, kebanyakan nggak? Pokoknya gitu deh, air pangkat 3 ya. Ternyata jadi polinomial, jadi suku banyak dengan koefisiennya tuh ABCD, setoran-setoran itu. Sedangkan R si 1 koma tadi tuh 1,0 sekian sekian jadi variabel. Enak ya? Oke, contoh soal Kak. Oke deh, yo contoh soal yo. Sebelum masuk soal yang pesanan ini, Kakak ke ini dulu ya. Kan kalian pernah lihat nih, atau jangan yang ini dulu, yang ini. Nah, ini buku BTA kalian di persiapan persiapan 10 ya. Persiapan 10 nomor 3 halaman 64 ya. Uang senilai P ditabung dengan menggunakan sistem bunga majemuk sehingga 6 tahun yang akan datang jadi P 6 tahun lagi, 6 tahun akan datang, menjadi apa? Menjadi Q. Dan 12 tahun yang akan datang, ini secara bahasa 12 tahun yang akan datang, maksudnya dari acuannya ngomongnya kan di sini nih. Berarti 12 tahun yang akan datang di sini dong. Jadi 6 tahun lagi setelah Q ini. Jadi 9 P. Pertanyaannya P adalah berapa Q? Ya gampang amat. Ini kan jarak waktunya sama. Prinsipnya kalau barisan aritmetika maupun barisan geometri, kalau kita ambil suku yang jaraknya sama, habis U1 langsung U4, jadi U2, U3 diabai, U5, U6 diabai langsung U7 diabai. Jadi diambil suku-suku yang jaraknya sama, baik aritmetika maupun geometri, itu tetap terbentuk barisan aritmetika dan barisan geometri, cuman berubah R-nya atau B-nya. Oke? Jadi jika barisan aritmetika atau geometri yang diambil cuma suku-suku tertentu tapi jaraknya sama, tetap berbentuk aritmetika atau geometri ya, cuman beda dan rasionya yang beda. Ya. Ini walaupun bunganya tiap tahun ya nggak usah peduli, ya toh jarak tahunnya sama. Paham semua? Nah sekarang lihat deh, lompat 12 tahun dikali 9. Kak kok nanyanya dikali Kak bukan ditambah? Iya bunga majemuk, mindset kita di kepala kita saldo akhir itu dari saldo awal dikali berapa ya kalau bunga majemuk. Kalau bunga tunggal saldo akhir dari saldo awal ditambah berapa ya itu kalau bunga tunggal ya. Kalau bunga majemuk saldo akhir dari saldo awal dikali berapa ya? Oh ternyata dikali 9. Padahal ini kan jaraknya sama, jarak waktunya. Berarti dikali 3 dikali 3 akarnya 9. Berarti Q ini adalah 3P. Jadi P adalah sepertiga Q atau jawabannya. Mudah? Mudah ya. Coba lagi. Soal ini nih. Ini halaman 44 ya. Persiapan berapa? Cari sendiri deh ya. Nanti waktu durasi video kepanjangan. Ini Pak Abdul menabung suatu bank dengan bunga majemuk sebesar 5%. Itu berarti pengalinya atau rasionya 1,05. Awal tahun pertama ya. Awal tahun pertama saldonya adalah setorannya awal ya. 2B katanya. Awal tahun kedua uang 2B udah jadi 2BR. Tapi dia nabung lagi sebesar B, nggak dapat bunga. Oke? Awal tahun ketiga B ini awal tahun kedua yang B tambah 2BR ini dikali R lagi. Ya. Dikali R lagi begitu, oke? Nah, terus ini ada sedikit nih. Akhir tahun ketiga.
sedangkan tabel kita awal tahun. Akhir tahun ketiga, rupiah saldonya tuh sama dengan awal tahun keempat, ya. Jadi kita tidur di 31 Desember jam 23.59 gitu, saldonya segini nih, ya. Kebangun tanggal 1 Januari jam 00.01. Ya saldonya sama, ya. Jadi awal tahun keempat sama dengan akhir tahun ketiga. Berarti ini kan nggak nabung lagi. Tahu dari mana nggak nabung? Bahasa Indonesia yang dicek. Ya, dia nabungnya cuma 2 kali, 2B sama B. Setelah itu ngandelin bunga aja. Berarti dikali R lagi. Nah, inilah besarnya. Dan kata soal, sebesar atau sama dengan berapa? Ini 1,05 bacanya R aja ya. R dikali B kuadrat. Oke? Jadi ini R bisa dicoret. Nah, ini B bisa keluar nih. Jadi RB kurung 1 tambah 2R sama dengan BB. B bagi B juga 1. Sehingga B adalah R-nya masuk ke dalam, R ditambah 2R kuadrat. R itu bukan variabel yang nggak tahu, R itu 1,05. Ya. Kita disuruh bandingin nilai B dengan nilai Q ini. Kira-kira ada yang bisa cepat? Ya, langsung lebih besar yang P alias jawaban A. Kenapa? R itu 1 lebih. Ditambah 2 kali 1 lebih dikuadratin. Nggak usah dihitung. 1 lebih dikuadratin lebih dari 1. Dikali 2 lebih dari 2. Ditambah lebih dari 1 lebih dari 3. Oke? Bisa. Yuk ke yang soal requestan tadi. Nah, ini. Septi menabung di Bank Condet Sejahtera. Berkeadilan, makmur, dan berkelanjutan. Dengan sistem bunga majemuk. Jika saldonya, nah ini bedanya dengan yang tadi nih. Kalau yang ini enaknya apa? Enaknya 6 tahun, 6 tahun. Itu kan sama. Tapi kalau ini, itu lihat deh. Ini 12 tahun, ini 16 tahun. Ayo, gimana mikirnya? 12 dan 16 kan punya faktor bersama 4 nggak ya? Kalau gitu kita pandangnya tiap 4 tahun aja sebagai satu suku. Jadi 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun ya. Setiap lompat ini 4 tahun. Jadi Septi menabung sebesar X. 12 tahun yang akan datang di sini nggak? Ini kan 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. 12 tahun menjadi Y. Tapi 16 tahun yang akan datang menjadi 3Y. Bisa? Jadi tahu ya, ini tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 tahunnya ya. Nah, kalau tahunnya ya tetap ditambah. Tapi kalau rupiahnya karena majemuk, berarti dikali. X menjadi Y dikali apa? Nggak jelas. X menjadi 3Y dikali apa? Nggak jelas. Tapi Y menjadi 3Y itu dikali 3. Berarti langsung kita punya kesimpulan, tiap 4 tahun itu dikali 3. Karena jarak waktu yang sama, penggali akan sama dong. Kalau gitu tahun ke ini nih, 4 tahun kemudian jadi 3X. 8 tahun kemudian jadi 6X bukan? Bukan, jadi 9X. Ya, bukan ditambah 3 ya, dikali 3. Terus 4 tahun lagi alias 12 tahun kemudian jadi apa? 27X. Oke? Berarti kesimpulannya Y sama dengan 27X atau X Y per X, pertanyaannya Y per X. Y sama dengan 27X, Y per X sama dengan 27. Ada di PG-nya. Kakak terima soal ini dalam bentuk pilihan ganda, tapi kakak nggak ketik pilihan ganda. Oke, terima kasih semua. Mulai ada mindset ya tentang bunga majemuk, bunga tunggal. Assalamualaikum dan tetap semangat.